Mulai ya, biar nggak keburu dulu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita saya jelaskan tentang ini deh. Kemarin bab 2 ya sudah ya. Review literature ya sudah ya. Sekarang saya mau jelaskan bab 3-nya. Isinya tentang apa aja sih? Kalau bab 2 kan kemarin kan review jurnal ya. Marunu setelah review jurnal, Marunu kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, ngono kan? Sudah paham kan ya, Rek, ya? Isinya bab 2 itu loh. Nah, sekarang itu bab 3. Bab 3 itu tentang apa? Nah, hari ini saya jelaskan secara mendetail. Metode ini kayak ini ya, kayak soulnya. Kalau metode salah, meskipun bagus kamu, ya salah semua. Gara-gara metode kamu salah semua. Yang kamu pahami kan cuman ini kan, yang kamu pahami kan cuman kuan sama kual. Iya. Sebenarnya tidak seperti itu. Metode itu adalah apa, mengapa, dan bagaimana. Apa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang kamu teliti, mengapa kamu teliti, dan bagaimana caranya kamu meneliti itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Harus jelas, Dek. Otakmu itu harus jelas. Apa yang kamu teliti? Apa yang kamu teliti? Apa? Saya kepingin neliti siswa itu diajar pakai ini itu loh. Bagaimana sih? Mengapa kamu teliti itu? Karena anak-anak lemah dalam writing misalkan. Bagaimana caranya kamu teliti? Saya menggunakan tes. Nah, itu. Harus jelas apa, mengapa, bagaimana. Kamu tak tanyain, bagaimana caranya kamu teliti misalkan ketika USM Pro? Tidak lulus. C. Mana? Ya, aduh. Jadi kamu menceritakan objek yang kamu teliti itu apa? Objek yang kamu teliti apa sih? Objeknya itu ya orangnya Pak. Iya, objek penelitian itu orangnya kamu. Ya itu kan murid SMA. Nah, kalau saya sendiri. Bukunya. Bukunya, analisis bukunya berarti Pak. Iya. Oh buku. Ya. Buku. Nah, dikasih anak sekolah. Tapi di ACC sama pembimbing kan? Sudah. Nggak apa-apa. Kamu ganti buku ya nggak apa-apa. Mana Lah. aja Pak? Mumpung dorong tuh loh. Mumpung dorong. Kuali-kuali. Enggak kuanti aja Pak. Nanti kalau ada masalah misalkan ya di sekolah, saya punya solusi. Kayak Adel ini kan dia ke kelasnya Pak Iklim. Nanti peneliti sama adik-adik kelas dengan adik-adik kelas. Kemarin itu saya tujuan sama Saiful, kamu jangan nak sekolahan, takutnya sudah enggak menerima. Iya. Soalnya udah mepet ngoten Mm-mm. Pak. Mas Saiful dari aku pulang bingung Pak ya. Ini buku itu. Berarti lah kamu kepingin gak mepet-mepet ya? Kenapa gitu? Sekarang kalau sudah ada prosedur penelitiannya, langkah-langkah penelitiannya, sudah ada tes-tesnya lengkap, saya izin nang sekolah. Oh, udah cari. Tapi gak usah ngomong-ngomong pembimbing loro. Caranya. Iya, iyalah. Enggak juga udah puasa Pak. Maret masih itu puasa. Iya, waktu mau kurang Februari aja ya. Februari aja. Februari kira-kira. Sempronya mungkin Februari. Iya, Sempronya Februari. akhir akhir Januari review jurnal ya. Paling Februari itu sempro. Perkiraan ya, perkiraan. Sementara kamu fokus draft aja belum dikerjakan. Padahal ini duduk sempro iki draft ya, draft tok wangel. Draft itu kayak wis mari ya sini Rek. Sebenarnya. Draft itu sudah kayak kayak map peta awalmu itu. Nanti kamu kembangkan sendiri. Draft itu outline itu draft itu paling penting. Kalau itu enggak ACC, kamu susah nanti. Kayak ngarang itu. Mengarang itu sulit. Oke. Sik ya. Ini mau sing nang instrumen itu loh. Yang di mesin kotak-kotak itu loh. Kan ada. Yang kamu tunjukkan ke Pak Ibu dulu. Oke, sik, tapi contoh nih. Ini kayaknya perlu contoh ini. Boh, mau ngomong aku, mau bingung kayak gini. Apa orang? Pak Ibu di sini tuh ya, pokoknya yang sering itu ya, warna ya. Selain pokoknya yang pasti ya Selasa, Rabu, Jumat. Senin, Kamis juga kadang-kadang gak sok tangi aku. Kadang-kadang lali sahur, akhirnya udah lagi koyo apa-apa ngono iki lho.
Saya banget kesel apa wes. Tapi kadang Senin apa? Yang sering nggak datang Kemis atau ke rumahnya Pak Iklil boleh. Sari. Jawaban Bisa. pondok, Pak. Enggak, sekarang Pak Iklil ada tempat baru buat untuk sampean. Besok hari Minggu kalau mau datang silahkan. Tasakuran jam 4. Sore, ayo datang teman-teman. Mau datang. Aku tak kongkon-kongkon tapi yo. Orang-orang. Orang juga masak, Pak. Sudah biasa. Orang juga orang-orang. Jalan sambil Sama kok korok-korok kok. Korok-korok. alhamdulillah. Makanya Pak Iklil tuh gak karo-karo lagi nih. Sampai lali awak tuh. Pengen tahu Iwan aja, Pak, nggih. Waalaikumsalam. Dengaran Del. Draftnya. Kemarin maju duluan sekarang kok telat. Kamu jangan ada bimbingan yang datang jam berapa. Jadi bentar ya. Nah, ini nih. Contohnya seperti ini. Dan bila Kamu kan desain penelitian kamu apa? Desain penelitian. Desain penelitian kamu apa? Misalkan kualitatif ya. Kualitatif yang seperti apa? Deskriptif. Kenapa kok milih deskriptif? Jadi kayak Pak Iqbal begini. Kasih contoh ya. Enggak begitu harus. disuruh jadi. Mana Yang pada disuruh. Kenapa ambil disuruh pembimbing? Ya, coba Pak. Saya menganut. Harapkan. Jadi penelitiannya itu harus ada alasannya. Mengapa itu ya? Karena apalagi kualitatif. Kualitatif itu wajib ada mengapanya itu. Wah, itu penting. Kualitatif itu. Iya. Kayak kan itu untuk ujian makan. Terus kok disusun? Boleh. Tak apa. Nah, kayak begini. Kamu kan nanti kan pendidikan ya, milih partisipan misalkan. Biasanya itu seperti ini, Re. Metodologi ya. Metodologi itu research metodologinya apa. Terus, misalkan kamu pakai deskriptif ya. Kamu harus menyebutkan begini, mudahnya tuh. There are 3 reasons why I choose descriptive method. First, karena saya tidak ada numerical data. Contoh ya, tidak ada numerical data. Saya ingin menggali data itu lebih mendalam. Gitu. Terus misalnya partisipannya yang saya pilih itu cuma 1. Kenapa kok 1? Harus ada alasannya. Kayak Pak Iqbal begini, misalkan. Partisipannya ini bagi yang kualitatif ya, karena Pak Iqbal kualitatif. Partisipannya itu selected based on their specific characters and willingness to engage. Nah, jadi dia kalau nggak willing saya nggak saya teliti. Buktinya apa? Saya ada consent form, ada lembar kesediaan. Mau nggak jadi saya teliti. Soalnya kualitatif sensitif ini, kualitatif 1 orang 2 orang soalnya kalau kualitatif. Kalau kamu ya apa Cak? Ya lah, kok. Kenapa kok milih buku itu? Kenapa kok milih buku itu? Oh, buku ini pernah mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Pendidikan, buku terbaik of the year gitu. Misalkan. Kalau nggak ada alasan yang kuat jangan diteliti. Iyalah, kualitatif itu begitu. Kalau kuan juga sama, kenapa kok banyak SMA sekolah di sini? Tapi kenapa kok kamu milih SMA itu? Nah, Mampus. apa alasannya? Kenapa Karena kok saya sekolah dulu itu? tuh PPL di situ. Ya kak. Nggak logis. Harus ada alasan logis. Apa daerah saya itu pedesaan gitu Pak. Mungkin kemarin kan PPL di kota itu dari program sama apa kayak temanya juga masih kurang, apalagi di desa gitu. Alasan saya seperti itu balik ke bawah Pak. Boleh. Jadi kamu ke istilahnya itu rural periferal. Jadi saya kepingin melihat bagaimana sih penerapan pendidikan di pedesaan ini, di rural periferal ini. Kalau di kota kan sudah tahu ya, sudah bagus ya. Saya kepingin tahu yang ya gitu. Yang bagus sekarang atau jelek sekalian. Pedesaan ini sekolahnya itu terpelosok. Wah, Semansa apaan ya yang terpelosok? Kan aku terfavorit atau kalau apalagi kual ya harus dipilih terfavorit atau terjelek. Kalau saya Pak. Kalau yang middle itu sebenarnya yang middle itu tugasnya kuan. Jadi kamu meneliti sekolah-sekolah yang menengah tapi banyak. Kamu teliti rata-rata.
Kalau kuan itu ya yang kuan. Misalkan dia nggak bagus juga nggak jelek, dan itu sekolah itu representasi banyak sekolah. Paling enak itu paling enak kuantitatif itu sebenarnya itu kamu kalau kuan ya itu sebenarnya itu satu sekolah itu sebenarnya nggak boleh. Makanya kamu harus kuasi lebih dari satu kelas. Makanya saya kuasi, Pak. Makanya kamu kuasi nggak boleh pre-eksperimental Del. Harus kuasi. Karena apa? Sekolahmu itu kategori average. Rata-rata kayak gitu. Harapannya apa? Kuantitatif itu tujuan utamanya dengan harapan. Nah sekolah IKE loh kena diterapno kayak gini. Kemana nah sekolah-sekolah sing selevel. Dia bisa. Nanti guru ngajak baca itu, oh, berarti lek sekolah itu gak favorit, gak ngini, average ya. Berarti nang kene ya oleh. Kamu Van beda. Kalau kualitatif beda kalau kual. Kamu kual tak kuan gimana? Kuan. Kalau kual berarti ICA ya. Jadi banyak buku itu buku ini yang paling favorit. Nggak boleh. Namanya quality kan berarti kualitas. Iya kan? Kalau quantity berarti kan anunya, kuantitasnya, nominalnya banyak. Semakin banyak 100 itu partisipan kamu semakin bagus. Oke. Tadi saya nerangkan apa? Berarti kamu kalau penelitian itu harus ada tiga yang kamu tanyakan ke dirimu. Apa, mengapa dan bagaimana? Apa yang kamu teliti? Mengapa kamu meneliti itu? Bagaimana kamu meneliti itu? Apa, mengapa, bagaimana? Kamu kalau sudah punya gambaran, bersyukurlah. Kamu sudah baca. Kenapa kau meneliti itu? Pasti ada alasan. Kamu kan alasan mula Jawa sudah. Alasan orang tuamu. Kok alasan ini nggak bisa? Aku kira visi ini kurang sulit. Nah itu dulu novel ya, Del. Teori. Contoh novel. Teori ini. Novel ini sudah diterjemahkan bestseller dari 10 bahasa. Punya penghargaan Nobel Prize. Jadi gak novel-novel biasa, kak film-film Avenger enggak. Dapat kayak Nobel Prize kayak si pengarangnya yang kemarin terakhir Nobel Prize-nya sastrawan dari Korea kemarin. Nah, laki perempuan kemarin. Nah, itu yang novelnya dia yang saya teliti. Misalkan ini novel. Karena apa? Dia representasi masyarakat. Nah, yang kuantitatif sekarang, yang kuantitatif dulu ya. Bagaimana kamu memproses seleksi dari 3 level, satu kelas 2 kelas 3. Dan ini kan biasanya ada A, B gitu ya, kelas A, kelas B. Kamu seleksinya sampai cuma 2 kelas kuasi itu memang caranya ya apa? Dari sekian banyak kelas itu. Ini yang kuanti ya. Mungkin cari itu yang Caranya memilih itu objek materi penelitian. sesuai. Berarti kelas 1. Nah, suka lulus. Jadi ada caranya untuk memilih partisipan. Namanya convenience sampling. Jelaskan ya, ini belum pernah Pak Ika jelaskan kayaknya. Suka lulus. Ada random sampling. Masa nggak tahu deh? Tahu lah. Kita gitu sering. Iya. Paling enak itu convenience sampling. Tak tulis ya, convenience sampling. Itu apa? Random sampling. Ada apa lagi? Ini jenis-jenis sampling. Nah, itu Pak hafal situ ya. Jenis sampling. Ada 9 macam jenis sampling. Pertama, yang Firly itu namanya non probability sampling. Kalau kamu probability sampling, yang kuan-kuan, yang bukan korelasi. Yang kualitatif, nggak usah disampling, kual ya. Yang kual ya ini ya. Ngapain disampling? Tapi bisa saja disampling. Contoh begini, buku itu dikarang oleh Kemendikbud misalkan ya. Dari sekian Kemendikbud, kenapa kamu milih itu? Oh ini yang sesuai dengan kurikulum. Itu namanya sampling apa ini gitu loh. Proses itu. Nah, pertama ya tak terang ya sampling ya. Probability sampling, probabilitas. Jadi kayak kamu tahu
artikel selengkapnya. Quick count kemarin, Ya, pilkada kemarin, kan tidak seluruhnya disampling. Hanya tiap-tiap daerah 1, 2 aja. Diharapkan itu mewakili seluruh wilayahnya. Iya kan? Jadi probability. Enggak semuanya. Jadi dari 5, 1 atau 2 yang dipilih. Gitu. Kayak gini contohnya, tulisannya itu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan populasinya dalam kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Yang kamu pilih cuman yang laki-laki 1, yang perempuan 1, yang laki-laki 2. Jadi random, terserah. Ini biasanya itu acak ini, sampel random sampel. Biasanya untuk skala yang besar kayak pemilu kemarin. Kamu dari sekolah itu misalnya favorit ya, sekolahnya Angtul Umah banyak. Yang kamu sampling, yang kamu interview cuman sekian-sekian aja nggak apa-apa. Namanya random. Yang kedua, systematic random. Systematic random itu dilakukan dengan menggunakan interval dalam memilih penelitian. Loh. Gambar hilang rusak. Maaf ya, sebenarnya. Misalkan ya, contoh populasi diincar adalah 50 orang. Populasinya itu 50 orang. Kita ingin mengambil sampling cuma 10 saja. Untuk menentukan intervalnya, 50 orang dibagi 10. Hasilnya berarti berapa? 50 orang, hanya 10. 5. Berarti 5. Jadi titik jenuhnya cuma 5. 5 cukup untuk merepresentasikan, tapi dipilih secara selektif. Oh, dia yang right. Secara sistematis. Oh, dipilihkan karena orang-orang yang dia itu yang favorit. Dia itu pemuka agama, misalkan. Kalau di pemilu kemarin, kalau pemuka agamanya oke, kayaknya oke semua nih daerah ini, kayaknya. Tersistematis. Oh, kalau kamu nyempling itu produk wanita, siapa yang mengkonsumsi produk wanita? Berarti yang disampling jangan laki-laki, yang pemakainya perempuan ya disampling perempuan secara sistematis gitu loh. Usianya dipilih usia sekitar secara sistematis ya, yang pakai make up usia anak SMA sama kuliah seperti itu. Nggak mungkin usia 60 pakai make up atau usia balita. Kamu nyempling anak orang-orang 60 salah target. Itu namanya sistematis. Iya kan? Terus yang paling sering itu random sampling kalau yang kuan. Ada stratified random sampling. Jadi kamu meneliti misalkan kelas 1, 2, 3, kamu meneliti bahasa Inggrisnya anak-anak ini dengan AI ini bagaimana sih? Kamu ingin neliti semuanya, berarti kamu tetap meneliti. Kalau semuanya di sekolah itu, berarti kelas 1 kamu teliti, kelas 2, kelas 3 kamu teliti. Strata. Ada berapa kelompok? Single cluster, two cluster. Nah, jadi begini. Uh, kamu meneliti orang itu dari kecenderungan dia memilih dia soto pakai kecap apa tidak. Iya kan, soto dia itu pakai kecap apa tidak. Kamu cluster dia yang pakai kecap, kamu kasih cluster pakai kecap, satu yang tidak pakai kecap. Itu namanya cluster. Ada sampelnya cluster itu. Kamu neliti sekolah apa? Sekolah itu kan di sekolah itu kan ada banyak ini kan heterogen kan, maksudnya anak yang pintar, anak yang tidak pintar, anak sing rata-rata lah, itu penting. Kamu takoi ngono, takoi ya mbak si gurunya itu dan jawab kamu. Kenapa kok penting ini Pak? Karena ketika kamu nanti itu di heterogen misalkan, kamu ngasih tes, anak nilainya 90, anak nilainya 20 ke SPSS, ke reject, tidak stabil, maksudnya nggak boleh. Jadi kamu ratakan dulu. Kamu kelas nggak usah seluruh kelas nggak apa-apa, yang penting dia itu selevel. Jadi kamu pakai cluster random sampling, cluster sampling. Kalau 2 berarti two stage cluster, atau 2 cluster yang pintar sama cluster yang tidak pintar. Misalkan ini misalkan. Maksudnya average rata-rata. Iya kan? Iya, ini berbahaya ini. Kalau ini salah milih sehingga nanti juga bias. Ada multi stage. Nah, yang sering digunakan itu kamu ya, tak kasih tahu. Purposive sampling. Kamu meneliti itu dulu. Ada purpose-nya, ada manfaatnya. Purposive sampling adalah teknik non-probability yang sering digunakan karena kemudahannya. Langkah awal yang harus digunakan adalah menentukan kriteria sampel sesuai dengan penelitian. Contohnya,
ketika ingin meneliti penyakit kanker serviks, jadi kamu teliti itu ya pasien kanker serviks. Tuh. Kamu kalau meneliti writing, berarti kamu pilih anak-anak yang writingnya lemah, masalah writingnya lemah. Berarti namanya purposive sampling. Kamu ada tujuan. Dari PPL kemarin, Pak, saya itu mengindikasi anak itu lemahnya di writing. Langsung itu purposive sampling. Iya kan? Nah, kebanyakan purposive sampling. Itu namanya apa? Non probability, tidak ada probabilitas. No probabilitas. Probabilitas itu apa? Probability itu apa? Kemungkinan. Tidak ada. Nah, kalau kamu seperti apa? Kalau kamu misalkan kepingin teliti buku itu, oh, saya ingin mengetahui kinerja pemerintah ini dalam membuat buku paket yang budayanya bagus itu seperti apa sih? Ingin begitu. Itu nama masuk purposive sampling. Pakai purposive sampling paling aman, tapi yang paling mudah ya ini akhirnya nanti ditanyakan. Ada semakin risknya semakin tinggi kamu, semakin nggak ditanyakan kamu, semakin aman. Kalau kamu BB aja, ditanyakan, lah pokok purposive sampling. Harus dijelaskan gitu ya. Harus dijelaskan. Saya mengambil ini dengan cara purposive sampling, yakni pertama saya lakukan kedua, tiga, Langsung ditanyain, kamu yang mana mengambil data? Kamu tinggal baca, kan tinggal baca. Skripsimu sudah ada alasannya. Tapi itu kalau kamu nggak ada alasannya, sulit makanya. Mengapa dan bagaimana itu dulu. Apa yang kamu teliti, bagaimana kamu teliti, mengapa kamu meneliti. nggak ada yang masuk ke otak. Iya. Nggak masuk, Pak. Ada accidental sampling. Aksiden berarti berdasarkan ini ya. Sengaja ya. Misalkan kepuasan warga Mojokerto terhadap fasilitas transportasi. Iya, kamu sebagai warga Mojokerto kan bisa ketemu nih, kamu neliti orang pokoknya yang ketemu masih ketemu gini masa kamu nggak pernah ke transportasi kan naik kereta kan pernah kan? Nggak pernah naik kereta api. Pernah. Tidak. Belum. Itu nggak pernah naik kereta api. Nah, Iya enggak. Naik angkot. Bis. Nah, bersebulan. gimana menurutmu bisnya ini? Kan bisa jawab kan kamu? Nah, Alhamdulillah. bis kuning itu ya. Ini gak enak. Agak ngebet dikit. Enak. Nggak ada safety-nya. Tak mood goyang kayak. Jadi penelitian ini tuh paling bagus untuk bagi case-case yang spesifik. Kayak bis kuning itu bagaimana? Itu kan spesifik ya, bagus ya. Snowball sampling itu kayak bola salju ya, menggiring semakin kamu giringkan semakin besar ya. Itu bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Misalkan Adel tak teliti tentang BTS. Salahnya kamu tak wawancara ini sudah. Wawancara kayak Mas Prapto misalnya wawancara tentang BTS tentang skripsinya. Salahnya kamu Del, siapa mana yang ngerti BTS? Oh, Ica, Pak. Ica ngomong mana? Oh, saya punya grup, Pak. Saya punya grup WA. Di grup WA saya punya grup Facebook. Jadi kecamatan itu punya data kamu itu namanya snowball. Semakin lama semakin besar. Iya kan? Apa saya seperti itu? Malang Raya punya grup BTS. Jakarta ada, Pak. Itu diteliti. Ya, mereka main buruk. Nah, dia kan jelaskan convenience sampling. Yang kamu pilih itu purposive sampling sama convenience sampling, kan? Convenience sampling itu apa? Convenience sampling. Tempat baik nggak di jalan. Jadi, convenience sampling itu adalah kamu pakai convenient aja, apa? Selain purpose ada convenient. Convenient itu yang paling logis. Convenient itu nyaman ya namanya convenient. Yang kamu teliti juga itu mau. Kayak paling tadi itu loh. Saya kasih consent form dan dia itu mau diteliti. Kan lebih ke kuanti itu, Pak. Bisa kuanti juga bisa. Berarti nanti itu non probability tadi, Pak. Itu masuk non probability sampling. Kamu Nah, pakai confidence sampling itu pokoknya respondennya itu atau gurunya kamu diarahkan gurunya. Itu kan convenience itu. Convenient. Itu karena Tidak saran guru. gurunya yang mengarahkan itu namanya convenience. Lebih enak, Pak, ya, daripada tadi. Ya, sama-sama enak, punya resiko-resiko masing-masing. Tapi kayaknya kamu agak dua itu aja, purposive sama convenience. Purposive itu ada tujuannya. Kamu neliti itu loh. Misalkan kamu neliti kanker serviks. Yang kamu teliti ya orang yang kena kanker serviks. Jangan yang kena diabetes. kalau kelas gimana ya, Pak? Hah? Kalau kelas dari gimana? Ya ketika PPL,
kamu neliti ternyata data penelitian preliminary research namanya. PP itu namanya preliminary research, penelitian sebelum penelitian. Preliminary research. Saya sudah secara garis besar saya mengamati dan saya tanya-tanya. Ternyata lemahnya itu di speaking. Jadi kamu hari ini pakai apa yang kamu teliti itu yang speakingnya. Itu namanya apa? Purposive sampling. Tapi kalau misalnya kan tidak pakai itu tadi kan nggak pakai pre itu tadi. Tapi tanya dari Convenient sampling. oh company. Jadi itu diambil dari kesediaan, ketersediaan, ke mau nggak maunya responden. Responden kamu siapa ya? Anak-anak itu tadi. Tapi disarankan oleh Wan. Wes ya. Tapi kalau confidence ini harus ada surat consent formnya. Lor, lapor kata ini lor. Kata ini besok lor. Gawe, Pak. Ya, Pak. Dia suka make up apa? Dia masih mengerti saya. Wes ya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Ada ditanyakan. Pakai deskriptif, kualitatif. Kalau kamu pakai kuasi eksperimental, alasannya apa? Ya karena saya ambil punya 2 kelas frontal dan Kenapa kok ambil 2 kelas? Ngono dosen iku ngono. oh Pak ya Allah. Ono sing luwih jahat maneh, ditawanya terus sampai dia sampai gurung jawab loh. Diberi pertanyaan beruntun. Itu jahat. Ditakoki, "Itu bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan siapa?" Ngono. Nangis marah-marah. Karena bingung jawab. dengan siapa? Nah, kamu nggak usah bingung. Caranya itu kamu tulis. Tulis. Mohon maaf, Bu, bisa diulangi. Ya, sekarang kalau diulangi gak mau wae takut. Pas hari ini. Besar. Pas hari ini. Terus baleng. Kamu tulis wajib bawa pulpen. Kamu tulis. Poin pertama intinya tentang nanya kenapa kok milih convenient sampling. Kenapa? Misalkan pertanyaannya convenient sampling. Kamu pakai kuasi eksperimental. Gini ya. Rasanya itu, saya itu nggak bisa mengingat deh. Saya itu sulit mengingat. Saya kasih Mbak Rizka, harus dicatat terus. Suka Tidak pusing. Jadi begini loh. Jadi begini ya. Saya mau udah lupa apa nggak? Lupa apa nggak? Lupaan. Sangat lupa. Nah, saya juga pelupaan. Selalu pelupa kan? Kamu selalu lupa kan? Saya juga sama lupa. Tapi ada cara yang bikin saya nggak akan lupa. Caranya bagaimana? Jadi itu ditulis. Ditulis pertama ditulis lagi ya. Kedua, kamu terangkan ke yang lain. Verifikasi. Gak bisa kamu hidup sendiri. Kalau kamu nerangkan ke orang lain, otomatis kamu pasti ingat kan? Ya boleh nerang oleh kamu gak ingat. Dengan kamu makanya ketika dan kamu yang alami sendiri. Misalkan kamu tahu kesasar yang pacet. Ya. Kamu iling-iling dengan masalah ibu kamu kesasar ini gak kesasar mana kan? Ya. Dari padat tak dudono, nang itu nang ini lho. Arah lurus belok kanan. Teori dong. Teori tok. Makanya lek aku jelasno jawabannya full kabeh, kamu pasti akan lupa. Kayak tadi kamu usah tuh bilang Pak sampling, Pak, tapi aku lali. Kalau kamu nggak ngalami sendiri. Kamu kenapa kok pakai kuasi eksperimental? Kamu cari sendiri. Sebenarnya jawabannya banyak. Biar kamu itu ngerti sendiri. Ben eling, oh iya ben aku tahu. Ini dilolokno Pak Iqlil. Tolong. Iya, kalau lulus. Nah, dan simulasi kamu lagi dengan temanmu. Nerangno temanmu. Kalau temanmu kok tolol kabeh, kamu terangkan. Bukanku kayak gini, Rek. Dan teman-teman harus mendengarkan ya. Siapa tahu itu bermanfaat. Misalkan Orna nerangkan. Judge saja. Kalau nggak ada judge malah lupa nanti. Ini sensi. Judge you. Enggak, kamu yang ngejudge. Ya, betul, bagus itu. Belum I itu never harus judge. dijudge. Itu atmosfer yang bagus ya, gitu. Dijudge saja. Saya nggak pernah. Judul ya. Iya. Apa? Langsung ngedondret. Langsung menghilang dari peradaban. Lip group. Loh, kakak sudah ada yang gitu. Niatnya Pak Kil itu mungkin orang mau beda-beda ya. Iya. Langsung live group loh. Hari ini live group. Langsung kena hati. Dimasukin hati. Saiful tadi. Langsung live group, astagfirullah. Mentalnya kayak Takut banget. ada itu Nah, kakak Pak, kelas kita itu. mental baja, Pak. Mm-mm.
Sama gue sering Jaluna. ini, Kerja banget. sering kudanan gue. Ono, Jadi apa? Jadi ayam. ya, gerimis iki wedi. Sing cek gerimis ra iki rek cek. Apa review jurnal sing kulo cek gerimis. Belum badai. Belum padainya ya. Kalian kan lagi penguji. Ibuku dan mami. Lo karena kakak kelasmu kelas terakhir. Nah, aja terakhir. Belas king. Maka itu lebih belas king. Kakak saya di. Apa jadi gak ono. Kalian delok kanune ini kelas terakhir. Kok rasanya jadi penguji? Paling gede Aja terakhir, Rek. Pak itu diceluk sisan, diceluk apa ben iku ya ambek si Amar ya. Nah, Emil diladani apa ben iku ya. Lali aku nang kontak aku terus itu. Amar iki. Iyalah. Wes ya, sudah ya. Deskriptif kualitatif pertama, metode penelitiannya. Terus kedua, partisipan yang kamu pilih seperti apa. Apa bukan? Terus Eksperimental. template-nya setelah partisipan. Masih eksperimental. Oke, ini desain penelitian. Metode dengan desain itu berbeda. Beda. Gimana, Pak? Desain dengan metode itu beda. Heeh. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya wes, jadi karena ya. Kualitatif deskriptif sama kualitatif discourse analisis itu bedanya gimana? Beda. Beda, Uli. Diskus itu cara analisisnya. Cara deskriptif kualitatif itu metodologinya. Desainnya diskus analisis. Diskus analisis itu kan teori, ya. Teori jadikan sebuah alat untuk menganalisis. Ngono. Ada percakapannya, misalkan ada wawancaranya siapa gitu ya. Kamu analisis pakai kacamata diskurs. Pakai kacamata teori, itu kacamata teori. Itu teori. Iya. Ya apa cara? Pin kamu sama Pin rasa terakhir ini Pin. Sama rasa terakhirmu ini sama rasa terakhir. Nah, itu Mas, Queen nih, Queen. Queen. The last Queen. Gitu. Jadi teori jadikan sebuah desain penelitian. Kamu mengcoding itu berdasarkan begini ya. Mengcoding berdasarkan tema, ya. Temanya itu berdasarkan teori. Tematik coding berdasarkan teori. Theoretical. Beda ini, beda. Kamu dengan dia beda. Desain penelitian kamu apa? Misalnya saya kualitatif. Terus desainnya apa? Kuasi eksperimental. Metode itu yang Umum. Metode itu paling umum, besar. Kuanti metode. Nah, Kalau desain lebih ke kuasi ya, eksperimental. spesifiknya. Kuasi pre sama ini, Pak. Ya, ada one shot case study, pre-eksperimental, ada kuasi, ada true experimental research. Ada 4. Kuantitatif. Buku panduan Pak itu. Kualitatif banyak. Ada deskriptif, ada naratif, ada inquiry, ada critical naratif inquiry. Wow, banyak. Nggih. Sama ini normal-normal aja, deskriptif, kualitatif. Benar. Malah aja. Tapi kamu ceritakan proses kerjanya bagaimana. Jadi, misalkan tadi itu kan partisipannya itu langkah-langkah analisisnya bagaimana? Langkah-langkah analisisnya. Alurnya gitu, Pak. Iya alurnya. Kalau SPSS enak SPSS pertama saya Kolektif data. pakai apa? TSFT itu pertama itu dari itu pakai tes dulu ya. Kamu tes terus kamu treatment, kamu post tes. Tes. Terus presentasi data. Ya. Jadi min-nya berapa, skor yang tinggi berapa. Iya, Pak. Ya, setelah itu normality test. Langkah-langkahnya analisis dulu. Setelah itu enggak itu. Kalau yang kuan. Kalau yang kuan nanti wawancara itu terserah ditaruh di awal atau ditaruh di akhir. Di Creswell, bukunya itu lengkap, Mbak Rizka. Kamu baca yang Creswell. Creswell mixed method. Ada banyak jenisnya mixed method ya. Kamu jangan sampai salah memilih mixed method. Jangan anggap mixed method itu cuma campur-campur gitu aja, boten. Ada tujuannya masing-masing.
Mix ini loh, langsung ya mix method Creswell. Oke, dijelaskan bercabang ke sana ke sini. Itu mana iya? Tak Pak. Mana masalah ini? Gimana mencegah dehidrasi? Iya, apa ini sering di sini sampai Itu kan nggak usah mau gede nih. Iwan. Menolak dehidrasi kan. Nah ini loh, Aku refill Wan. ada jenisnya banyak, ada model concurrent ya, ada mix method berurutan sequel gitu. Paling mudah itu Creswell, paling mudah itu. Kalau kamu nggak mau yang Inggris, yang paling galak ada Sugiono. Oh ya biasanya itu. Oh iya, paling Itu teori Pak ya Sugiono itu. Oh, orang yang mencetuskan metode di Indonesia ya, yang paling terkenal itu Sugiono. Kan laptop full. Direct bentukan Nggak bater bro. Isu aku. Kalau mau Creswell ini, oh ini penelitian ya. Sugiono itu ya Pak. Oh, mesti Sugiono gitu. Sugiono halaman 404. Metode yang digunakan. Oh, itu loh. Oh itu pendukung itu Pak. Sugiono ini jelas no mix method. Tadi ditanya nih, Rizka. Mix method itu loh. iya seperti itu ya. Pembantian masih cah. Terus sama lo lihat ini. Oh, beka. Hari Sampai kira itu. Budi. Mari gimana? Hari ini saya info tentang ya Pak. Oke. Itu hari Senin puasnya itu yang dibuka ya jam 1. Iya. Sampai kami ini ada bahasa Indonesia tuh ireng mungkin itu untuk bodoh ireng misir ngantuk. Di sini ireng. Jadi saya ireng mungkin apa kan itu beda tapi kan itu Lebih apa sejarah Pak? Kali satu. Ambil bahasa iya bahasa ambil ikut ah. Army mana? Bukan Iya. apa? Apa ya? Bukan iya. Tidak seru. Apa ya? Kote rek mana? Betul kalau apa ambil pas Oh, kita bu. Kita kawasan bote. Kesempatan suruh ireng. Iya weh. Itu beda. Nah, namanya Mbak Rizka itu mix method sequential explanatory. Kalau ya pertama itu menggunakan kual, tadi wawancara dulu. Terus yang kedua menggunakan metode kuan, berarti pakai tes gitu. Itu namanya mix method sequential explanatory. Ini. Kalau menurutnya si pertama itu kual dulu gitu loh, Mbak Rizka. Yang kedua menggunakan kuan. Apa kayak kalau wawancara itu lebih ke murid atau gurunya kan? Tergantung yang diteliti objeknya siapa. Muridnya. Muridnya, berarti muridnya yang diwawancara. Berapa kita cara? Instrumen itu. Iya, cara sih. Beberapa, enggak harus semua yang diwawancarai, enggak semua diwawancarai. Yang random sampling tadi loh, ada purposive sampling atau convenient sampling tadi, enggak semuanya. Itu positif. Meninggal itu bisa kita simpan guru sama guru. Iya, jadi gurunya yang ngarahkan. Ini loh yang anak-anak yang bisa berbicara. Ada anak yang pendiam kan ya. Kita kan enggak paham, gurunya mengarahkan. Nah, itu namanya convenient sampling. Mereka orang mereka sebaliknya kan mereka bisa berpikir berkuasa. Kalau dia sering juara, kamu pilih dia. Itu namanya purposive. Sering-sering juara itu. Kamu sendiri. Convenience. Ada yang namanya sequential explanatory. Untuk barisan saja kamu dengarkan gitu aja ya. Pertama itu kuan, kebalikannya ya. Yang diikuti dengan kualitatif. Yang kedua, itu namanya sequential explanatory. Kuan dulu baru kuan. Oh, kuan dulu baru kuan. Yang ini kuan dulu, yang kedua ini sequential. Tadi itu kan explanatory ya. Sequential mix method sequential explanatory ini tulisannya. Metode sequential biasa. Kalau yang ini sequential explanatory, kebalikannya. Ada yang transformatif strategi. Jadi dilakukan 2 tahap dengan dipadu oleh teori lensa. Nah, jadi
tahap campur-campur. Dua-duanya itu pakai kual juga kuan, yang kedua juga kual gitu. Nah, lu lah. Kamu milih yang ini aja, yang awal tadi itu aja. Ya, iya. Oke, sudah ya pertanyaan tentang metode. Kamu sudah tahu ya apa yang kamu teliti. Kenapa kok milih itu? Alasannya apa? Kasih alasan-alasan. Dua, tiga gitu. Dua, tiga. Dua, tiga alasan. Kenapa kok milih mixed method ini? Apa? Alasannya kenapa kok milih mixed method? Alasannya logis seperti ini. Jadi kelemahannya kuan ya itu kurang mendalam. Ya, hanya surface-nya aja. Kelemahannya kual terlalu eksklusif, hanya case itu saja, tapi nggak bisa di case-case yang lain. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu muncullah mixed method untuk biar dalam dan juga meluas. Luas loh, banget. Luas ya dalam. Kalau kuanti itu luas. Iya, kayak cara kamu bayangkan kamu nyangkul satu lapangan, tapi Itu kuanti. dalamnya cuma Mek 5 cm. 5 Itu cm. kuanti, Pak. Itu namanya kuanti. Tapi Kalau salah pangan. tapi salah pangan, jadi semuanya kena. Kual sumur. Kalau kual sumur, betul. Cuman 1 meter persegi aja. Iya, sumur. Sumur. Apa sih ngomong sumur? Aku mungkin sama salaman di sini. Oh, berat meneng. Ibaratnya sumur loh. Kira-kira miring-miring ana yang kepotong. Aku tidak. Jaketan no, jaketan. Zakatku itu. Bisa ini lalu mana teman? Ya, jakete kayak kisa. Iya. Iya. Iki konsep iki. Iya. Kayak kamu kaos pendek. Tapi kayak enak kan gak ada ini. Apa kejadian? Caranya bagaimana sekarang menganalisis? Apa itu diajak lagi? Caranya mengapa kamu proses seleksinya ya apa? Kayak buku ya. Kamu caranya analisisnya gimana? Iki lho. Mana Pak itu? Jadi kamu caranya menganalisis itu bagaimana? Kamu misalkan bawa stabilo, kamu tanda-tandai tok yang critical discourse gitu. Kamu tanda-tandai. Ketika menjaga RSD. Enggak kayaknya dia memang begitu. Lo gak percaya. Tuh kalau ibu menjaga RSD itu kan. Kalau ibu kan ada tandanya yang Ya, apa di bold di highlight itu. Ada langkah-langkahnya kamu grup-grup. Ini yang temanya yang sama, ini yang temanya yang bertema. Kamu itu langkah-langkah itu kamu jelaskan di situ. Langkah-langkah ya tiga di paragraf proses seleksi sumber data partisipan, terus teknik pengumpulan data ya. Setelah kamu analisis datanya, kamu pakai Semlet itu ya. Nah, itu kan menganalisis. Analisisnya itu di paragraf 15. Caranya bagaimana kamu menganalisis? Dapat partisipan, kamu analisisnya bagaimana? Kalau kuan saya sudah jelas tadi itu ya, pakai SPSS ya. Kalau yang kual ini saya perlu terangkan. Kayak gitu. Kalau panggil dulu sesuai tema ya. Itu memang mungkin temanya disertasi itu eksistensialisme. Tema eksistensialisme. Misalkan temanya itu pertama tentang cinta ya. Saya bold pakai merah yang cinta-cinta ini. Yang benci saya kasih bold hitam-hitam. Yang bunuh diri saya kasih pink. Terus saya kumpul jadi satu. Saya deskripsikan sesuai dengan tema-tema. Oh itu kual itu tidak. Itu kual. Kayak gitu. Biar memudahkan. Nanti hasilnya kayak gini hasilnya. Sudah saya kumpul-kumpulkan ya. Hasilnya itu kayak gini. Hasilnya kayak begini. Ini yang sesuai tema loh. Saya coding, hasilnya itu yang reasoning ini ya, logic ini seperti ini. Ini banyak ya, kegiatannya banyak. Dengan ini hasilnya cuma ini, hasilnya banyak juga. Ada buku, ada penelitian, ada PowerPoint begitu kan. Ada role model, ada Pak Yani, ada Christopher Deston dulu itu loh, ada Pandawara, contoh Pandawara Group misalkan. Saya kumpulkan gitu, kumpulkan. Biar orang baca itu oh enak ya. Nanti kamu juga yang kual ini harus pakai tabel dan pakai coding. Sesuai dengan critical discourse, misalkan tentang cinta ya, kamu cinta C, critical C, critical discourse atau DA, DA. No, coding kamu nggak dewe itu. AAC. Oh, spinnya apa AADC? Situated practice. Sinetron. Situated practice ada ininya kan, ada ininya, ada kodenya.
SP1, nanti itu ada apa? Overt instruction UI1 gitu. Ada kode-kodenya sesuai dengan teori. Paling enak itu coding itu pakai teori. Cepat. Kalau wawancara bebas terus kamu codingi, wow, lama. Monjrot mentah-mentah. Omongannya wong men transkrip terus men pola bal. Soalnya ya deskriptif itu, kualitatif itu ya, kamu ulang baca berkali-kali. Di mari kamu baca mana? Sampai ketemu pas. Berarti kamu juga nerangkan, saya baca berulang-ulang kali, 11 kali mungkin ada. Di langkah analisis data tuh. Saya baca berulang-ulang. Sama kayak novel, saya ulang-ulang. Akhirnya saya resume, gitu kan. Langkah-langkah penelitian seperti itu. Yang deskriptif, kualitatif. Ya, oke. Oke. Mungkin pokoknya ada gambaran lah, apa namanya, analisis data itu kamu bagaimana. Sudah selesai. Ada yang paham apa? Kamu nanti ketiga, isinya itu harus seperti Pak Iqbal begini. Pertama, objek yang kamu teliti apa? Desain penelitiannya apa? Partisipannya siapa? Teknik mengumpulkan datanya pakai apa? Berarti kan sudah ya, convening sampling. Terus sama analisis saja, sudah. Cuma ada berapa? Cuma 5 paragraf metode. Nah, kalau analisis buku partisipannya siapa? Ya buku, objek, subjek penelitian kamu berarti buku. Jangan pirai Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian siapa? Subjek penelitian itu kamu sendiri. Saya. Karena kamu itu adalah yang researcher. instrumen pertama dalam penelitian kualitatif. Beda kalau yang kuan ya. Beda. Yang kamu teliti siapa? Objeknya kan bukunya. Kamu penelitinya, subjek penelitinya kamu yang kamu meneliti. Kayak kamu ben dulu lah IPA loh, kamu kan subjek penelitiannya kan dirimu, terus meneliti kodok kamu. Ben IPA IPS. SMK. Ini kodok ambek kan tikus kan. No. Kalau kimia baru praktek Pak, kalau dia buat. Tergantung gurunya. Sudah. Bisa ya? Buat 5 itu ya. Tak ulangi lagi, Rek. Itu kan dia diajak. Ini kan udah koneksi yang melo. Draftnya toh. Nanti Mbak Rizka, PREC ini ya. Nanti kamu kembangkan sendiri dari paragraf. Ini belum paragraf. Nanti berkembang lagi. Jadi reasonnya banyak. Maksudnya kutipan-kutipannya reason 1, reason 2, reason 3 menurut ahli-ahli gitu loh. Nanti berkembang jadi banyak. Ini cuma embrio. Embrio. Belum. Nanti kamu tiap hari kamu update lagi. Tapi ada rules-nya. Oh, di metode itu paling minimal ada ini, Rek. Objek, desain, sumber data atau partisipan, teknik pengumpulan data, sampai analisis data. Cuma 5 paragraf. Jajan, cilok ya. Nggak usah turun selama 1 bulan. Maksudnya dikurangi tidurnya. Turu tapi dikurangi turu. Nggak tidur Pak. Tidur Orang masih gak tidur sebulan. Ya, iya. Daripada kamu nanti di akhir baru ngerjakan di akhir-akhir semakin berat. Wes soro maru kena hujat man. Mending dicecek dari awal. Ojo melekan kaya arek iku.